Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari 12 MIPA 1, Jerry Mendro Kusuma, dan rekan saya Fadila Ismiati Aksani dari kelas 12 IPA 2. Di sini kami akan menuntaskan dari remedial biologi kami tentang evolusi dengan cara mempresentasikan tentang AKPD evolusi yang pertama. Tujuan pembelajaran melalui pembelajaran dari rumah peserta didik dapat menjelaskan teori, prinsip, dan mekanisme evolusi serta pandangan terkini pada ahli terkait spesies dan menyajikan karya ilmiah terhadap gagasan baru tentang kemungkinan pandangan evolusi berdasarkan pemahaman yang dimiliki serta memiliki sifat mandiri, jujur, dan disiplin. pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang arti evolusi dan teori asal-usul kehidupan. Jadi, ayo kita mulai. Pertama, coba kalian bandingkan dua percobaan di atas, apa yang membedakannya? Dan menurut pendapat kalian, percobaan mana yang kalian percayai? Beri alasan logismu. Menurut kami tidak setuju dengan Aristoteles dengan alasan lalat tidak mungkin ada dari sebuah daging atau benda mati. Daging busuk mengandung lalat untuk hinggap di daging dan berkembang biak di sana, itulah kenapa adanya larva di daging busuk tersebut. Maka dari itu, saya lebih setuju dengan Francesco Redi. Pertanyaan nomor 2. Mengapa percobaan Louis Pasteur dikatakan menyempurnakan percobaan Lazzaro Spallanzani? Dikarenakan Louis Pasteur ingin menunjukkan bahwa ditutup pun tidak ada mikroorganisme dalam labu tersebut. Dengan memodik labu yang digunakan oleh Lazzaro Spallanzani menjadi bentuk layar angsa. Layar angsa yang diletakkan berdiri tersebut membuktikan bahwa masih ada udara masuk dan tidak ada mikroorganisme karena tersumbat di leher angsa tersebut. Apabila leher angsa dimiringkan, maka mikroorganisme akan masuk. Nomor 3. Jelaskan arti dari kata omne vivum ex vivo yang dikemukakan oleh Louis Pasteur. Omne vivum ex vivo yang artinya itu adalah makhluk hidup yang berasal dari makhluk hidup yang sudah ada sebelumnya. Nomor 4. Perhatikan gambar berikut ini. Coba kalian jelaskan teori Harold Urey menggunakan gambar alat percobaan di atas. Mula-mula gas organik purba seperti metana, amonia, hidrogen, dan air dimasukkan ke tabung steril dengan cadangan listrik 750 volt sebagai pengganti energi panas atau enggak pengganti petir di masa purba dan menghasilkan asam amino, gula monomer, dan asam lemak. Rangkuman yang telah kami simpulkan itu adalah tentang abningosis, adalah kepercayaan bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Tokoh yang menemukan teori itu adalah Aristoteles. Aristoteles telah melihat cacing tanah dan lalu beliau menyimpulkan bahwa cacing itu berasalnya itu dari tanah. Nah, kemudian Anthony van Leeuwenhoek, seorang Belanda, pada tahun 1677 ikut mendukungnya. Anthony memperlihatkan melalui mikroskopnya bahwa makhluk reknik berasal dari jerami yang direndam. Lalu pada abad ke-19 teori ini pun disanggah. Biogenesis adalah asal-usul kehidupan yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain. Adapun para ilmuwan yang mengemukakan teori ini, Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur, mereka melakukan pengamatan tersendiri yang lebih terancam dan terstruktur. Dimulai dari Francesco Redi yang melakukan percobaan dengan 3 daging dimasukkan ke dalam 3 toples yang berbeda. 1 toples tertutup, 1 toples ditutup dengan kain kasa, 1 lagi tidak memakai tutup. Percobaan tersebut membuktikan bahwa makhluk hidup tidak berasal dari benda mati. Percobaan kedua yang dilakukan oleh Lazzaro Spallanzani dengan cara merebus kuah kaldu dan satu ditutup dengan tutup.
satu lagi terbuka, dan hasilnya yang tertutup tidak ada mikroorganisme sama sekali, sedangkan yang terbuka menjadi keruh karena ada mikroorganisme. Percobaan ketiga sebenarnya ini menyempurnakan percobaan yang sebelumnya. Percobaan ini dilakukan oleh Louis Pasteur dengan cara memodif labu dengan yang digunakan oleh Lazarus Pajani. Ini membuktikan meskipun ada udara masuk, mikroorganisme pun tidak dari benda mati seperti kuah kaldu. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.